Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan mata kuliah teori akuntansi dengan judul Perumusan Teori Akuntansi dengan Pendekatan Regulatoris. Yang pertama ada Gilang Febrian dengan NIM 245, berikutnya ada Farem Medan Atar dengan NIM akhir 267, Muhammad Syafril dengan NIM akhir 257, Theo Timothy Tabar dengan NIM akhir 222, dan yang terakhir ada Novandi Mimariskon dengan NIM akhir 261. Memancing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hakikat standar akuntansi. Standar akuntansi biasanya terdiri atas 3 bagian, yaitu deskripsi masalah yang harus dipecahkan, diskusi dengan pertimbangan yang sehat, kemudian dengan teori-teori fundamental, selanjutnya sejalan dengan keputusan atau teori yang ada, atau solusi yang disarankan. Selanjutnya tujuan penerapan standar akuntansi. Pendekatan penyajian kebenaran menginginkan laporan yang netral dan berusaha mencapai penyajian yang benar melalui proses penyusunan standar. Konsekuensi ekonomi yang hendak dicapai, maka para pembuat kebijakan akuntansi harus menyajikan sejumlah sinyal informasi yang dapat memberi petunjuk pada pengguna informasi dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, pendekatan konsekuensi ekonomik. Standar yang diundang harus memiliki pengaruh positif atau setidaknya tidak memiliki pengaruh negatif terhadap kesejahteraan sosial. Akibat strategis pendekatan ini adalah kesejahteraan sosial diharapkan meningkatkan apabila praktik-praktik akuntansi secara parsial dilakukan secara konsisten. Ketiga, pendekatan kritikal interaktif, bahwa pelaporan keuangan hendaknya digunakan sebagai suatu instrumen perubahan sosial. Hal ini timbul dari adanya kesadaran bahwa dalam kebijakan akuntansi pada dasarnya adalah suatu hal politik dilihat bahwa mereka beroperasi untuk kebaikan dari beberapa kelompok dalam masyarakat dan memberikan kerugian bagi kelompok yang lainnya. Selanjutnya ada tujuan penetapan standar akuntansi. Di sini ada beberapa poin, yaitu pertama ada pendekatan penyajian kebenaran menginginkan laporan yang netral dan berusaha mencapai penyajian yang benar melalui proses penyusunan standar. Terus konsekuensi ekonomi yang hendak dicapai, maka para pembuat kebijakan akuntansi ini harus menyajikan sejumlah sinyal informasi yang dapat memberi petunjuk pada pengguna informasi dalam pembuatan keputusan. Poin kedua ada pendekatan konsekuensi ekonomik. Standar yang diundangkan harus memiliki pengaruh positif atau setidaknya tidak memiliki pengaruh negatif terhadap kesejahteraan sosial. Akibat strategis pendekatan ini adalah kesejahteraan sosial diharapkan meningkatkan apabila praktik-praktik akuntansi secara parsial dilakukan secara konsisten. Poin ketiga ada pendekatan kritikal interpretatif, bahwa pelaporan keuangan ini hendaknya digunakan sebagai suatu instrumen perubahan sosial. Hal ini tuh dapat menimbulkan adanya kesadaran bahwa dalam kebijakan akuntansi pada dasarnya adalah suatu hal politik yang dilihat pada mereka beroperasi untuk kebaikan dari berbagai kelompok dalam masyarakat dan memberikan kerugian bagi kelompok yang lainnya. Selanjutnya entitas yang berkepentingan terhadap standar akuntansi. Di sini terdapat beberapa poin. Poin pertama adalah individual dan kantor akuntan publik. Kedua, American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. Dan poin ketiga, American Accounting Association atau bisa disebut AAA. Dan poin keempat, Financial Accounting Standard Board FASB. Poin kelima ada Securities and Exchange Commission atau SEC. Lalu keenam ada organisasi profesional lainnya, dan terakhir ada para pengguna laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pihak yang berwenang menetapkan standar akuntansi. Yang pertama dari teori-teori regulasi. Regulasi umumnya diasumsikan akan diterima oleh industri terkait dan didesain serta dioperasikan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Yang kedua dari teori-teori kepentingan umum. Regulasi ini menyajikan bahwa regulasi disajikan untuk menanggapi permintaan publik akan koreksi terhadap ketidakefisien atau ketidaklayakan harga pasar. Teori ini tujuan utamanya adalah melindungi dan menjamin kepentingan umum. Yang ketiga dari teori-teori kepentingan kelompok atau teori perebutan. Regulasi disajikan untuk menanggapi permintaan kelompok tertentu dengan tujuan untuk memaksimalkan income anggotanya.
Selanjutnya, regulasi standar akuntansi di sektor swasta. Kepentingan publik dalam akuntansi akan terpenuhi dengan baik jika pembuatan standar diserahkan kepada sektor swasta. Di Amerika, pembuatan standar swasta melibatkan Komite on Accounting Procedure and Financial Accounting Standard Board. Mengingat FASB saat ini adalah badan penyusun standar yang ada di sektor swasta, maka akan digunakan untuk menggambarkan keunggulan dan kelemahan dari standar akuntansi yang diatur oleh sektor swasta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Regulasi standar akuntansi di sektor publik. Pada lingkup internasional, standar akuntansi sektor publik disusun oleh International Federation of Accountants atau IFAC. Standar yang dibuat oleh IFAC dikenal dengan nama International Public Sector Accounting Standards atau IPSS. IPSAS merupakan standar akuntansi sektor publik yang berlaku secara internasional sehingga dapat dijadikan acuan oleh berbagai negara dalam menyusun standar akuntansi sektor publik di negaranya. Legitimasi proses penetapan standar akuntansi. A. Prognosis pessimistic. Legitimasi penyusunan standar seringkali dihubungkan dengan kemampuan dalam hal membuat sistem akuntansi yang optimal, yakni sistem di mana keuntungan yang diharapkan pemakai strategi optimal sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar, atau paling tidak sama dengan keuntungan diperoleh dengan sistem lain. Maksudnya, tidak ada alternatif penyajian laporan keuangan yang didasarkan pada akuntansi lain yang memberikan manfaat yang lebih besar. B. Prognosis optimistik. Banyak jumlah tanggung jawab prinsip akuntansi yang optimal dengan syarat asumsi heterogeneitas pemakai tidak digunakan. Adanya standar akuntansi yang parsial, yakni standar akuntansi untuk satu atau lebih masalah akuntansi yang membuatnya terisolasi dari standar atau masalah lain. Selanjutnya ada standar akuntansi yang berlebihan. Yaitu ada situasi-situasi dianggap yang berlebihan jika yang pertama standar yang terlalu banyak, yang kedua standar yang terlalu rumit, yang ketiga tidak ada standar yang kaku atau membuat pemulihan aplikasi menjadi sulit. Yang kelima dan yang terakhir standar bertujuan umum. Nah, di sini ada solusi. Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah accounting standard overload, yaitu tidak ada perubahan atau mempertahankan apa yang sudah ada, perubahan dari konsep yang ada, perubahan dalam Pabu untuk mempermudah penerapannya dalam setiap usaha bisnis, menentukan alternatif pengungkapan dan pengukuran yang berbeda, perubahan dalam standar pelaporan CPA atas laporan keuangan, dan terakhir ada alternatif terhadap Pabu sebagai dasar sifatnya pilihan dalam penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada strategi penetapan standar bagi negara-negara berkembang, yaitu ada empat. Yang pertama ada pendekatan evolusioner, yang kedua pendekatan transfer teknologi, yang ketiga penggunaan standar akuntansi internasional, dan yang terakhir ada strategi situasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.